langsung telah mengaku berdosa. Sedangkan menurut doktrin ini, syarat menjadi penebus dosa adalah harus seorang yang terbebas dari dosa dan tidak menikah. Tolong dijawab. Terima kasih. Mbak Maria, coba bisa disebutkan catatan kaki mana? Rujukan di kaki halaman, lihat rujukan di kaki halaman ya. Jadi saya cek dulu ya. Di sebentar, sebelum masuk Yesaya 45 di sebentar ya. Yang menikah maksudnya ya? Iya, rujukan itu nanti biar teman Kristen bisa menjawab itu. Catatan kakinya sebentar. Kalau menikah sebentar. Di mana ya, tertulis Yesus menikah ya? Boleh nggak dibantu sama teman yang lain sambil saya cari? Apa itu? Wahyu 19. Saya lagi mencari catatan kaki di mana Yesus dikatakan menikah di Wahyu 19:7 kayaknya. Ya kalau gitu bisa dilanjut ke yang lain bertanya juga kan gitu. Masih Muslim kan? Masih, silakan Pak Bagus. Pak Bagus bertanya silakan. 19:7. Di Wahyu 19:7? Iya. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Itu. Oh ya. Oke, itu teman-teman Kristen catat ya. Wahyu 19:7. Oke, Bang. Oke, sekarang teman muslim yang lain silakan bertanya. Enggak, aku pengen bertanya itu aja Bang dari tadi Bang sama Bang Jega ini. Tapi Apa, tadi Bang? pertanyaan aku belum dijawab loh, gimana tuh? Oh, nanti dijawabnya sekalian. 1 menit masing-masing. Oke, teman muslim silakan bertanya 1 menit. Enggak, aku tadi mau mempertanyakan sama Bang Jeka. Di mana ada ayatnya Yesus itu mengakuin bahwa Kristus itu umatnya. Itu aja. Oke, berarti itu pertanyaan kedua ya. Di mana Yesus itu mengakui bahwa Kristen itu umatnya, gitu ya? Oke, boleh. Yang ketiga sekarang bagus. Oke. Saya mau tanya ini. Di dalam Kristen, jika memeluk agama Kristen itu kan harus percaya Yesus dan percaya Yesus itu telah mengorbankan dirinya untuk mati kan gitu. Pertanyaannya, tubuhnya Yesus ini itu ilahi atau bukan? Nanti setelah bertanya ini bisa menanggapi ya. Iya, terakhir ada sesi TikTok nanti. Ketika habis ini mereka menjawab, mereka lagi bertanya. Nah, habis itu Bapak menyangga apa tadi poinnya gitu. Ya. Jadi pertanyaannya itu aja. Pas disalibkan ini tubuhnya Yesus ini ilahi atau bukan? Aduh, Bang Bagus itu keluar dari konteks, itu tentang penyaliban kayaknya, bukan Itu keselamatan. kan tentang keselamatan itu. Oke, siap. Oke, nggak apa-apa. Oke, siap. Oke ya, sekarang Kan waktunya keselamatan dalam Kristen itu harus percaya Yesus itu mati kan gitu. Oke, siap. Oke, siap. Oke, siap. Oke ya, udah cukup? Ada lagi? Udah habis belum waktunya, Bang? Sudah. 3 menit Udah. untuk Kristen menjawab ya. Enggak, bukan. 6 menit untuk menjawab. 2 menit masing-masing. Nanti 1 menit untuk bertanya. Teman muslim menjawab 2 menit. Nanti baru sangga-sangga gitu. Oke, atur. Oke. Berarti ini sekarang mereka menjawab ya? Ya, mereka menjawab dulu 2 menit ya.
Nih, Siapa yang mau saya menjawab mau duluan silakan. ini saya tanya dulu nih. Yang dari sistem Maria tadi ini apa yang ditanya? Wahyu berapa tadi itu? Wahyu 9. Wahyu 19:7. Apa syarat penebusan dosa itu Pak harus tidak berdosa, sementara kan syaratnya itu tidak menikah, sementara kan di dalam Bible Bapak Yesus dikatakan menikah. Kan itu Bentar, sudah ku jawab. terbatas. Oke, Yang sebentar. 19:7 kan, 19 pasal 19 ayatnya yang ke-7, ya. Ya. Yang dikatakan di sini, Mbak, perjamuan kawin anak domba, ya, biar ku baca ya. Mulai dari 6 lah, ayat yang ke-6. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar yang orang banyak, seperti desau air, bah dan seperti deru guru yang hebat, katanya. Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Di sini kan nggak disebutkan bahwa Yesus menikah. Ini tahu dari mana Sister Maria bahwa Yesus menikah? Ada datanya nggak selain ini? Ya, sebenarnya kalau secara eksplisit itu berkata, itu Sebentar. Ini saya luruskan dulu sebentar. Pak Sega, ketika Anda menjawab, jangan balik bertanya. Pakai waktu ada 2 menit itu loh. Oh ya. Untuk Jadi menjawab ini saja gitu. Jadi ini disebutkan di sini perjamuan kawin anak domba. Bukan dalam arti perjamuan Yesus untuk menikah, bukan. Itu sebuah acara ritual dalam pernikahan orang-orang Kristen. Nah, gitulah jawabannya. Ini bukan tentang perkawinan Yesus atau pernikahan Yesus. Mbak Sister Maria udah salah paham. Ini udah 1 poin ini ya. Salah paham. Ya. Nah, itu aja lah jawabannya. Oke, siapa lagi yang mau menanggapi? Teman Kristen yang mau menjawab pertanyaan yang kedua dari Pak Buaya, silakan. Datanya tolong nanti bilang ke saya. Di mana Yesus bicara bahwa apa tadi Bang? Pertanyaannya? Bahwa Kristen adalah pengikutnya, begitu ya Pak Buaya ya? Di mana Yesus mengakuin bahwa Kristen itu umatnya. Oh gitu, Kristen oke. itu umatnya. Tapi aku minta izin Bang ya nanti, ini nanti kan tinggal 5% nih, ternyata bateraiku lupa ngecas tadi. Kalau seandainya kerungkat sendiri nggak apa-apa kan? Jangan salah Iya, sangka ya. nggak apa-apa. Oke. Siapa yang mau menjawab? Teman Kristen? Bang Isa bisa bantu jawab? Koneksiku masih buruk nih. Bentar Bang, koneksiku masih buruk. Bentar ya. Ya, di mana Yesus menyatakan bahwa Kristen itu adalah umatnya. Tunjukkan datanya. Kalau nggak bisa open cam, biar saya open cam. Bilang aja datanya di mana. yang tadi dikatakan Bapak Jega bisa disanggah atau belum ya nanti ya? Nanti sebentar. Iya. Bunda Mari. Iya, kalau untuk Yesus mengatakan bahwa sebenarnya bukan masalah Kristen atau gimana. Pokok setiap orang-orang yang mengikuti Yesus Kristus itu memang dinamakan sebagai Kristen. Jadi bukan berarti Yesus itu harus berkata kalau pengikutku adalah orang Kristen, bukan begitu. Setiap manusia yang menjadi pengikutnya, yang menjadi mengimaninya, orang-orang menyebutnya menjadi ya kaum Kristen, dan itulah untuk mengkelompokkan orang-orang identitasnya begitu. Identitasnya ini kemana begitu. Nah, karena kelompok ini
Gimana? Nanti Mbak Maria. Silakan terusin Pak. Datanya Pak, datanya ya, silakan terusin. Iya. Iya, jadi setiap Mbak manusianya Maria ditahan dulu itu. Tadi giliran kakak bicara, kita diam itu. Udah Pak, udah. Bunda Dari awal kan harus pakai data, Bang. Kalau Aduh. tidak nggak Oke, ada Kak, aku bantu datanya ya. Buka di Kisah Rasul 11 ayat 26. Nah, sebentar saya bukakan Kisah datanya ya. Oke, Ya, pause kisah, dulu ya waktunya. pause. ya, Silakan, bukan Berarti data. masih ada Kisah Para waktu Rasul. Sebentar. PR berapa? izin sebentar ya turun ya. Ini ada urusan. Nanti kalau Loh, misalnya kemana, masih jumpa Pak? nanti aku naik lagi. Oh, ada. Oke. Assalamualaikum Bang Ardi. Oke, Ada, Bang? Aldi. Ada Bang, tolong dibaca Kisah Para Rasul KPR 1 berapa? ayat 26. KPR 1 ayat 26. Udah Bang? Nanti mungkin itu bisa Ya. dibaca. Nanti mungkin itu. Ini ya. Ya, Bisa Pak. ya. Satu. 1 ayat yang ke-26 Bang. Ayat yang langsung ke-26 ya. Sebentar. Iya, benar. Jadi teman-teman bisa lihat situ. Ini ya. Lalu mereka Benar. membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Salah data itu. Ya, di pause dulu Bang. Aku pause. Salah data itu. Sebelas Bang, bukan 1. 11, sorry. Salah lihat saya. KPR 1126 itu. 11 bukan 1, sorry. 11. Salah lihat saya. Oke. Ini ya datanya ya. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ya, benar di situ. Jadi saya tambahin ya tadi dari Bang Sapa ya. Jadi awal mula Kristen itu dibawa oleh Paulus ketika itu waktu Yesus itu setelah Yesus naik ke surga. Jadi di Kristen itu kita ada ketika Yesus telah mati disalib, bangkit, dan dia naik ke surga. Nah, murid-muridnya yang tinggal 12 orang itu, itulah yang membawa ajaran Yesus pada saat itu. Dan salah satunya juga adalah Paulus, yang waktu itu adalah disebut dengan Saulus, seorang penjahat yang membunuh semua orang Kristen, itu dalam kisah Alkitab ya. Tapi ketika itu Tuhan, istilahnya dia bertobat, dia ketemu Tuhan, dia melayani Tuhan, dan dari situlah ajaran pertama kali di Antiokhia itu disebut Kristen untuk orang-orang yang mengikut Kristus gitu. Jadi Kristen itu sebenarnya bukan mengenai tentang hanya agama saja, tapi memang Kristen disebut Kristen karena pengikut Kristus. Kira-kira seperti itulah. Bos dulu Bang. Ya, Bang. Siap Bang. Saya ingatkan lagi tadi yang diminta sama Pak Buaya itu, di mana Yesus mengatakan bahwa Kristen adalah umatnya. Ya Pak ya, saya ingatkan lagi ya. Ya, benar Bang. Oke, saya luruskan lagi. Jadi karena KPR ini yang berbicara bukan Yesus kan? Silakan. Nanti Pak Bagus dulu pertanyaan, karena Pak Bagus masih ada pertanyaan, sedangkan Pak Andi punya waktu 1 menit untuk menjawab pertanyaan Pak Bagus tadi. Oke. Siap. Pertanyaan tadi masih ingat nggak pertanyaannya Pak Bagus? Abang-abang Kristen. Yang ketiga itu apa ya? Yang ketiga ya? Pak Bagus. Lupa saya tadi. Tubuhnya Yesus itu ilahi apa enggak ketika dikorbankan? Oh ya, siap. Kayaknya 1 menit kayaknya agak nggak cukup deh. Tapi saya coba ya. Jadi gini, ketika mulai dari Yesus datang lahir di dunia ini, dia murni tubuhnya adalah tubuh manusia. Dan sifatnya itu adalah sifat ilahi. Dia nggak bisa berbuat dosa, dia nggak bisa berbohong, dia nggak bisa membunuh orang, dia nggak bisa memaki orang. Tugasnya dia hanya mengampuni orang. Tujuan dia ke dunia. Lalu ketika dia disiksa, disalib, dan dicambuk dan segala macam, itu manusianya.
Kenapa harus manusia, Bang? Ya karena manusia yang akan ditebus. Kalau seandainya waktu itu hewan juga mungkin ditebus, ya minta maaf. Kotornya ya Tuhan juga mungkin bisa jadi hewan aja gitu. Tapi enggak, dia menebus kita yang istimewa ini. Dia menciptakan kita yang segambar dan serupa dengan dia. Yang dia mau tebus. Supaya nanti di sorga itu ada gambarannya. Yaitu kita mempelainya. Yang nanti ujung-ujungnya adalah yang pertama tadi. Menjadi perkawinan anak domba. Yaitu kitalah mempelainya, dialah mempelai laki-lakinya. Itu tujuannya, Bang. Gitu. Oke, Kira-kira seperti itulah ya. Oke. Saya sapa dulu Bang Kevin. Bang Kevin. Ya, halo, iya. Ya, Kristen atau Muslim, Pak? Kristen, Pak. Oke. Sekarang ada 3. Bang Ardi mau ikut, Bang Ardi ya? Bang Ardi ikut ya? Boleh. Kalau Oke. diizinkan boleh. Boleh, iya, boleh. Kalau nggak diizinkan saya maksalah. Nah, Canda ya, sekarang Bang Ardi, sekarang bagi Siap. teman Kristen bertanya kepada Muslim, setiap orang Kristen punya waktu 1 menit. Nanti teman Muslim punya waktu 2 menit. Nanti Boleh. setelah itu baru bersanggah-sanggahan gitu. Oke, sekarang teman Boleh, Kristen mana boleh. yang mau bertanya? Bang Mansar, Hmm? Bang Ya? Mansar tadi jawabannya kurang akurat. Saya Iya, bertanyanya bisa simpel. Nanti ada Pak, sesi itu penyangga. nanti. Nanti ada sesi Jawabnya menyangga. simpel gitu loh. Iya Iya, atau nanti Iya, ada tidak? sesinya. Pak Bagus sabar dulu ya. Sabar dulu Pak Bagus. Ada sesinya, Gantian Pak. Ada gantian. sesinya. nanti Tenang, ada sabar. sesi menyangga. Ada sesi waktunya. Nah, oke, sekarang bagian teman Kristen bertanya 1 menit masing-masing ya untuk bertanya tentang keselamatan dalam Islam. Silakan. Jadi baik, aku mau bertanya nih ya. Jadi di dalam Islam itu ada yang namanya itu mati syahid. Ya. Itu apakah itu menjadi sebuah keselamatan menurut Islam atau membunuh orang di luar Islam itu apakah itu rujukan untuk menuju keselamatan menurut ajaran Nabi Muhammad? Nah, itu ajalah pertanyaan. Oke. Pertanyaan kedua dari Kristen, Bang Kevin atau Bang Andi mungkin, silakan. Ya, saya mau tanya Pak, saudara Muslim, bagaimana konsep keselamatan di dalam kalian itu dengan pasti, sementara Muhammad aja Nabi kalian masih diduain sampai saat ini, belum tentu masuk surga. Gimana dengan umatnya Pak yang bergelimang dosa gitu loh. Jadi, apakah pasti Muslim itu masuk surga atau hanya dongeng? Ya. Oh, artinya jaminannya ya, Pak Kevin tanya ini ya. Tapi sebenarnya tadi udah dijawab, tapi dia kan baru masuk. Ya, nggak apa-apa, nanti dijawab aja, nggak apa-apa. Sekarang Bang Adi, silakan. Pertanyaan ketiga. Bang Andi. Oke, Bang. Oke, Siap. pertanyaannya Aku kepada mungkin kepada yang Bang. ini aja lah, yang formal aja. Bang Adi? Terjadi dengan umat. Enggak, apa pertanyaannya? Tadi Halo? ada apa pertanyaannya? Ya. Ini pertanyaannya. Ya, pertanyaannya ketika setelah mati nanti apa yang terjadi dengan umat Muslim gitu? Setelah mati. Setelah kematian ya. Ya, setelah Oke. kematian. Ya, oke, itu aja. Silakan Oke, siapa yang mau ini menjawab ini. sebentar aku Bisa terangin menjawab? lagi ya. Ada 3 pertanyaan yang dilontarkan oleh teman Kristen. Yang pertama adalah tentang mati syahid. Yang kedua adalah konsep Siap. keselamatan dalam Islam. Yang ketiga, apa yang terjadi setelah kematian. Silakan dijawab. Mungkin dari siapa dulu? Bisa saya jawab? Boleh, silakan. Ya, ini jawaban satu ayat, tapi jawabannya itu menjawab dari 3 Kristen ini ya. Langsung gitu. Di Disebutkan suratnya Pak ya. surat ya saya sebutkan. Surat Ali Imran ayat 169. Dibukakan, Marcel. Yang pertama kan mati syahid, yang kedua tanyanya bagaimana Nabi Muhammad kan gitu ya. Yaitu terjawab semua dalam satu ayat itu. Oke. Al Imran ayat 149 ya, Bang? 169, Bang. 169. Oh, sorry. Kalau nggak salah tentang yang bal ahya itu ya. Oke ya, sebentar ya. 169. Sorry. Sebentar ya. Terus yang ketiga kan Nih. jawabannya
apa Ini ya. pertanyaannya bagaimana orang Muslim ketika meninggal? Itu Ya sebentar jawabannya. Bang. Oke, ini saya jawab. Ini berarti menjawab yang mati syahid tadi ya. Oke, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Mendapat rezeki ya. Ya. Selamat itu. Oke, jawaban kedua. Semua itu saya rasa. Boleh saya tambahkan? Silakan, Madam. Silakan, ada 6 menit. Jadi di dalam Al-Quran ada 3 ayat yang berbicara tentang mati syahid ya, yaitu surat Fussilat ayat 30, Al-Hadid ayat 19, dan Ali Imran ayat 169. Nah, mati syahid di dalam Islam itu ada beberapa kriteria ya. Yang pertama, apa yang disebut mati syahid? Yang pertama adalah orang yang terbunuh di jalan Allah, dia pasti mati syahid. Kedua, orang yang mati di jalan Allah itu juga disebut mati syahid. Yang ketiga, orang yang senantiasa berdoa atau rindu agar mati di jalan Allah. Yang keempat, orang yang meninggal karena wabah, penyakit, atau pandemi juga disebut mati syahid. Yang kelima, orang yang mati karena penyakit di dalam perutnya, ya. Yang keenam, orang yang mati tenggelam atau kecelakaannya. Nah, itu ada hadisnya. Ada hadis riwayat Abu Daud yang artinya mati syahid ada 7 macam selain berperang di jalan Allah. Di jalan Allah Maha Perkasa, orang yang mati karena wabah taun adalah syahid. Orang yang mati karena sakit dalam perutnya juga dikatakan syahid. Orang yang mati tenggelam adalah syahid. Orang yang mati tertimpa benda keras adalah syahid. Orang yang mati karena penyakit lepra adalah syahid. Orang yang mati terbakar adalah syahid. Dan orang wanita yang mati karena hamil adalah syahid. Jadi apa yang Bapak katakan ya, ke-8 orang yang mati terbakar, wanita yang meninggal karena kehamilannya, ke-10 orang yang meninggal karena membela atau mempertahankan hartanya, orang yang mati terbunuh karena membela agama dan anggota keluarganya juga ada, tapi ada kriteria. Ke-11 orang yang mati terbunuh karena membela agama ya adalah disebut sebagaimana di hadis At-Tirmizi berikut. Dari Sa'id bin Zaid, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya maka ia syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela agamanya maka ia syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela darah atau jiwanya maka ia syahid. Dan barang siapa yang terbunuh karena membela keluarganya maka ia syahid. Bagi orang yang mati syahid, semua dosa akan diampuni kecuali hutang yang belum tuntas. Rasulullah SAW bersabda, seorang yang mati syahid akan diampuni segala dosa-dosanya kecuali hutang. Di HR Muslim. Oke. Sekarang Bang Ardi mau menambahi tentang konsep. Oke, ini aku berisik nggak? Coba aku tes dulu. Ini aku berisik nggak? Aman Bang, aman. Yakin? Aman ya. Sedikit Ini aja. ada musik soalnya di sini. Berisik nggak? Enggak ya? Enggak, tapi masih aman. Oh ya udah, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin menjawab dari saudara kita Kristen. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ali Imran ayat 142 dan 143. Udah dibacakan belum tadi itu? Yang 42, 43 belum. Oke. Amahasibtum antadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhi jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal kamu belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu dan belum nyata orang-orang yang sabar. Ingat ya, diingat-ingat. Kemudian ayat 143, walaqad kuntum tamannawunal mauta min qabli antal
qauhu faqad ra'aitumuhu wa antum tandurun, dan kamu benar-benar mengharap mati syahid sebelum kamu menghadapinya, maka sekarang kamu sungguh telah melihatnya dan kamu menyaksikannya. Jadi orang-orang yang mati syahid adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Itu nomor satu, berjihad di jalan Allah. Entah itu bekerja, pada saat bekerja niat lillahi ta'ala, niat karena Allah bekerja, tiba-tiba ya mohon maaf ya ada musibah kemudian meninggal, insya Allah syahid. Kemudian pada saat mengajar adalah salah satu transfer of knowledge, ilmu kepada sesama manusia, niat karena lillahi ta'ala, niat karena Allah. Ketika pada saat mengajar tersebut kemudian meninggal, insya Allah mati syahid. Pada saat berperang juga demikian. Pada saat berperang membela agama Allah, membela Islam, membela Rasulullah, insya Allah meninggal dalam keadaan syahid. Dikit aja dari saya karena di sini rame. Lanjut monitor, standby. Oke, waktunya tinggal 23 detik. Di pause dulu, di Kita pause dulu. close ya. Oke, sekarang waktunya menanggapi ini ya, jawaban dari masing-masing ya. Sekarang dari Muslim dulu menjawab menanggapi jawaban dari teman Kristen. Silakan. Waktunya 6 menit ya, masing-masing 2 menit. Siapa dulu yang mau menanggapi? Tunggu dulu. Izin saya dulu turun duluan, Dek. Saya mau ke room sebelah, ada disuruh ke room sebelah sebentar, nggak lama ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti biar aku Atur aja timer. dah. Nggak apa-apa. Oke. Nggak apa-apa, aku timer. Ya. Silakan teman Muslim yang mau menanggapi jawaban dari teman Kristen tadi. Bentar ya. Ntar saya buka timer dulu. Bentar. Yang keluar tadi bisa diwakili sama Bang Ardi nggak? Iya, boleh bro, boleh. Bang Ardi, tadi pertanyaan yang dilontarkan sebelumnya itu tentang apakah Kristen itu Nggak dengar Bang Bagus. apakah Kristen itu diakui oleh Yesus gitu. Nah, jadi gini Ya. Bang Ardi tadi Pak Buaya menanyakan di mana Yesus mengatakan bahwa Kristen itu adalah umatnya. Nah, tadi Pak Andi membawakan KPR 1126. Gimana Bang Ardi menanggapi? Silakan 2 menit Bang Ardi. Tanya itu tadi Kristen apa Muslim yang tanya? Yang tanya Muslim. Yang tanya Muslim ke Kristen. Siapa Kristennya yang ditanya? Ini yang di atas tuh, yang di atas. Kevin ini ya. Andi. Pak Andi yang membawakan Kisah Para Rasul 1126. Oh, Pak Andi ini Muslim. Pak Andi Kristen. Oh, Pak Andi Kristen. Tadi sebelum Bang Ardi datang, tadi ada teman Muslim nanyain di mana ayatnya atau Yesus mengakui bahwa Kristen itu adalah umatnya gitu. Nah, dijawab Pak Andi dengan Kisah Para Rasul 1126. Tanggapannya Bang Ardi gimana? Oh gitu, oke. Saya akan nanggepi ya. Ini tanggapan dari saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sama sekali kalau kita merujuk ke Kisah Para Rasul. Kok diputus ini, kenapa ini saya? Ada apa? Iya, aku ada musik. Ini aku kencang banget ya musiknya ya. Enggak kok. Enggak, masih aman kok Bang Ardi. Enggak Bang Deka. Bang Ardi. Ya. Apa? Masih aman ya? Masih aman. Oh ya udah. Kalau nanti terlalu bising, aku mohon izin teman-teman bilang aja ya. Bilang aja ya, ntar aku mute. Soalnya aku OTW. Waduh, sinyalnya hilang kayaknya Bang Ardi. Kisah Para Rasul 1126 itu, Kisah Para Rasul 1126 itu bukan bawaan dari Yesus, itu dari Paulus itu. Ya, itu bawaan dari Paulus. Satu-satunya orang dan orang pertama kali yang membawa Kristen adalah Paulus, bukan Yesus. Gak ada ayatnya Yesus membawa ajaran Kristen, gak ada gitu loh. Bahkan Yesus gak kenal sama Kristen. Yesus gak kenal dengan Paulus. Yesus gak kenal dengan penulis-penulis Bible itu gak kenal. Ya itu dari saya ya. Kalau ada mohon tolong ditunjukkan ayatnya. Setahu saya nggak ada sih.
Itu. Bahkan ajaran Yesus itu bukan mengajarkan Kristen. Ajaran Yesus itu mengajarkan tauhid. Pak, bukan Tahu. bertanya namanya Begitu. Kok dipotong? Dipotong. Kenapa dipotong? Diem dulu. Aduh. Aduh, Pak Kevin, tolonglah. Ini udah ada waktunya masing-masing loh. Nah, kalau si Kevin ini emang dari dulu kayak gitu. Pak Kevin, ini udah pakai timer dong. Gimana sih? Ya mana? Kalau memang ada ayatnya Yesus mengaku mengajari dan membawa agama Kristen, tunjukkan kepada saya. Itu aja. Ini kan menanggapi. Jadi Saya menanggapi gitu loh. Jadi menurut saya jawaban di kisah para rasul itu, ya di kisah para rasul yang nggak tahu itu Yesus nggak kenal juga dengan Paulus, itu menurut saya hanya bualan semata gitu loh. Yesus sudah diangkat ke langit, sudah ke surga ya kan. Tiba-tiba muncullah sesosok yang bernama Paulus. Dan juga kisah para rasul dituliskan oleh Lukas, bahwa Yesus juga nggak tahu kalau Lukas menulis itu. Itu siapa gitu loh. Jadi nggak ada ayatnya. Kalau ada ayatnya Yesus mengajarkan kekristenan yang notabene Bapa adalah Bapa, Roh, Putra dan Roh Kudus. Nah itu di mana itu? Yesus mengajarkan Trinitas, nggak ada. Ajaran Trinitas pertama kali diajarkan oleh Tertullianus pada 160 sampai 240-an Masehi. Ya, Tertullianus terlahir di dalam keluarga pagan gitu loh. Diem dulu. Kau kalau nggak diem, kutampol gigimu sama rontok ya. Hei, kau kalau nggak diem, kutampol gigimu sama rontok nanti. Pak Kevin ini bisa teratur nggak sih? Kevin ini penghujat. Kevin ini penghujat, bukan mau debat dia ini. Oke, dilanjut Bang Ardi, dilanjut. Tenang aja dulu. Lanjut, Pak. Iya. Santai, tenang gitu loh. Ini kan diskusi. Kalau ada nggak cocok nanti dibantah kan gitu. Tapi ada waktunya sendiri gitu loh. Ya, oke, saya kan nggak menghujat juga. Kalau saya menghujat silakan dipotong ya, teman-teman. Nah, gitu. Jadi sudah dijelaskan bahwasanya di kisah para rasul itu, yang di Antioquia itu adalah Paulus yang mengajarkan. Bahkan Yesus itu menubuatkan seseorang. Siapa itu? Ada di Markus 23 ayat 15. Minta tolong dibukakan Markus 23 ayat 15, Host. Oke, sebentar saya mute dulu ya. Saya pause dulu. Matius berapa Bang Ardi? Nih. Matius berapa Bang Ardi? Matius 23 ayat 15. 23 ayat 15. Ini ya. Teman-teman Kristen dicatat ya. Dicatat ya. Ini kan udah mode sanggah-sanggahan nih. Bentar. Sebentar ya. Saya buka di ininya aja. Ambil waktunya host ya, diperhatiin, lama banget. Iya, kan saya buka data dulu, Pak. Sebentar ya, Pak. Saya buka data kan. Ini saya mulai, tenang aja. Nah, saya bacakan ya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Oke, saya akan menanggapi, jangan dijalankan dulu waktunya karena ya. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Ingat, di situ 1 ahli-ahli Taurat, 2 orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, 3 orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan, 4 mengarungi lautan, 5 dan untuk mentobatkan 1 orang saja menjadi penganut agamamu, 6. Oke, ada 6 kisi-kisi di situ. Kita bahas satu. Host minta tolong dibukakan KPR 22 ayat 3. Silakan. Bentar ya. Baik.
KPR berapa? 22 ayat 3. Ayat 3. Tolong jangan dijalankan dulu karena kita buka data. Full data ini, host. Oke, siap. Ini. Sebentar ya. Oke. Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus, di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita. Sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Oke. Ingat ya, dididik oleh siapa? Gamaliel. Siapa Gamaliel itu? Sehingga kok si orang ini dididik oleh Gamaliel. Buka KPR 534, host. KPR 534. Kak, kita bongkar di sini. Siapa yang dimaksud Yesus? Oke, sebentar ya. Saya bukakan dulu ya. Sabar ya teman-teman Kristen ya. Ini maklum buka data memang begini. Oke, ketika Bang Ardi bernarasi, saya mulai ya waktunya ya, Bang Ardi ya. Siap. Saya bacakan ya. Nah, tetapi seorang Farisi dalam Mahkamah Agung itu yang bernama Gamaliel ya, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Baik. Ini dididik oleh ahli Taurat yang namanya Oke, itu ahli Taurat tergenapi di Matius 23 ayat 15. Hai ahli-ahli Taurat. Sekarang kita ke orang-orang Farisi. KPR 23 ayat 6. Stop waktunya. KPR 23 ayat 6. Oke. KPR 23 ayat 6. Sebentar ya. Oke, ini biar nggak jadi fitnah ya. Ketika saya bukakan ayatnya, datanya, ini langsung dimulai sama saya di belakang ya. Lihat ya. Nah, saya bukakan langsung. Ini ya. Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka ini termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu, katanya, hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Waktunya berapa lama lagi? Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati. Loh, jadi sudah dia orang Farisi. Mengaku orang Farisi. Kita cek ke menjelajah daratan. Buka KPR 16 ayat 6 sampai 8. KPR 16 ayat 6 sampai 8. 16 6 sampai 8. Lari dari topik, bukan keselamatan lagi nih. Oke, ini saya play, saya nanggepin 11.26 KPR. Ini saya tanggepi gitu loh. Oke ya. Mereka melintasi tanah Firgia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil ke Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Baik, di situ tergenapi bahwasanya si dia ini menjelajahi daratan. Kita cek sekarang mengarungi lautan. Siapakah yang mengarungi lautan? KPR 27 ayat 1. Oke, KPR 27 ayat 1. Ini Bang Ardi waktunya tinggal 36 detik ya. Siap. Oke. Ini saya bacakan. KPR 27 ayat 1 ya Bang Ardi ya. Oke, saya play dulu ininya waktunya.
Oke ya. Ini ya. Setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Biar nggak lama-lama. Jadi yang disebut 23 ayat 15 di Matius itu, celakalah kamu. Kamu apa? Ternyata siapa namanya? Paulus. Sudah jelas. Sudah, itu jawaban saya, bahwasanya yang membawa agama baru ada di KPR 1126. Dia adalah bernama Paulus. Begitu, habis saudara. Bang Andi. Lanjut. Oke, waktu 6 menit habis ya. Sekarang bagian Kristen menjawab dulu jawaban, menyanggah dulu Tanggapi jawaban ya. dari. Tapi Bang, maaf, saya bisa menyanggah nggak tentang nikah tadi? Iya, nanti Mbak ada bagiannya ya. Dulu udah di Sister Maria diam dulu itu, Sister Maria. Waktunya Saya ini kan udah. nanya, Pak. Saya nanya, nggak boleh nanya emang. Nanti ada waktunya, kau diam dulu. Diam dulu. Iya, udah. Ini Enggak, ada dia saya mau moderator. Tenang aja, nanya. tenang. Iya, nanti ada waktunya bagiannya ya. Udah. Oke. Dengar aja moderator. Oke, sekarang bagian teman-teman Kristen menanggapi jawaban dari teman-teman Muslim yang tadi kalian tanyakan tentang keselamatan dalam Islam. Silakan, dari siapa dulu? Oke, saya dulu, Kevin. Ya, silakan, Pak. Oke. Ya, tadi pertanyaan saya belum dijawab. Muhammad yang katanya nabi kalian itu masih diduai hingga sampai sekarang, belum tentu masuk surga. Gimana pedenya kalian bilang kalian masuk surga? Muhammad aja yang nabi kalian yang rajin sholat belum tentu masuk surga, masih diduai hingga sekarang. Kalaupun asumsi kalian Muhammad sudah masuk surga, ngapain kalian mendoakan tiap hari? Itu artinya kalian tolol, pekerjaan sia-sia. Kalian mendoakan yang sudah masuk surga. Misalkan Jokowi Ditendang sudah aja. Kalau keluar kata-kata tolol, ditendang aja kalau keluar kata-kata tolol. Saya nggak terima ini. Iya, kalau keluar kata tolol, ditendang aja. Kevin, lu pakai bahasa yang baik aja. Kevin, pakai bahasa yang sopan aja, Kevin. Saya tendang ya, mohon izin ya. Mohon izin ya, saya tendang karena keluar kata-kata tolol. Saya nggak suka diskusi ada keluar kata-kata gitu. Udah saya tendang, Bang Ari. Kristen abal-abal itu, Bang. Ya, dilanjutkan oleh Bang Andi ya. Ini diskusi enak loh dari tadi loh. Ya, iya, teman-teman ya. gini aja Bang. Oke ya. Dari aku Bang ya. Oke, aku tanggapin yang tadi mengenai, ini tanggapi yang dari pertanyaannya Muslim ya? Apa jawabannya? Jawaban Muslim tadi. Tentang yang keselamatan tadi kan, ya? Gini, sebentar Bang. Ini biar saya perjelas lagi ya. Tadi kan Abang dari teman-teman Kristen kan bertanya. Ini waktunya saya stop ya Bang ya, lihat sendiri ya. Iya, stop dulu ya. Oke. Tadi teman-teman Kristen bertanya tentang mati syahid, konsep keselamatan dan setelah kematian akan kemana gitu kan. Nah, ini tadi teman-teman Muslim sudah menjawab. Sekarang bagian Abang menanggapi jawaban dari teman Muslim. Diskusi di sini. Iya. Stop dulu Bang, stop dulu. Sebentar ya. Stop. Iya, tadi kasar sekali itu pakai kata-kata. Ya udah saya tendang Bang, sebentar, Pak. Padahal udah jelas itu bahwa di sisi rezeki masa nggak selamat, kan aneh gitu, nggak mah. Udah Bang. Aja udah dapat rezeki. Iya udah oke. Sekarang bagian Bang Andi ya, menanggapi jawaban dari teman-teman Muslim tadi ya. Mudah-mudahan diingat tadi jawaban dari teman Muslim ya, oke? Iya, oke, siap. Nah, oke. Dari pertama tadi saya nyambung aja ya. Ini karena mungkin menurut saya juga si Kevin itu dia nggak puas juga dengan jawabannya teman-teman Muslim. Karena mungkin ekspektasi dia tentang keselamatan seperti yang dalam pikirannya dia dan saya juga. Nah, saya juga menanggapi bahwa emang saya juga tadi kurang mendapat jawaban yang full gitu ya. Kayak pertama mati syahid, terus dari Kak Sister Maryam tadi itu katanya semua itu mati syahid, itu semua itu masih insya Allah, yang artinya mudah-mudahan. Dan kalau bagi kami keselamatan itu harusnya hal yang pasti. Karena halo tes. Oh ya, oke. Jadi menurut kami itu kan pengen dapat jawaban yang pasti masuk surga gitu. Pasti keselamatan itu pasti gitu. Jadi mungkin dari jawaban Sister Maria tentang syahid tadi itu belum dapat jawaban yang pasti tentang apakah masuk surga dengan syahid itu masuk surga apa enggak. Ternyata jawaban dari Sister Maria adalah semua itu insya Allah, yang artinya masih mudah-mudahan. Nah mungkin itu. Terus yang kedua tentang masih ada waktu ya? Maaf, saya potong. Saya nggak ada jawab itu tadi. Kenapa jadi ngarcau gini, Pak Andi? Ibu. Yang benar, Kak. Enggak, yang benar aja, Kak. Diam aja dulu, Kak. Nanti ada waktunya. Diam dulu, Kak.
Enggak, kalau sesuatu yang tertib. saya jawab, Anda bilang lain. Saya tidak pernah ngomong insya Allah. Saya ngomong tadi adalah konsep Islam itu harus meyakini Allah dengan rukun Islam. Enggak. Sebentar. Jangan Jega, kamu jangan menghalangin. Karena Justru jawaban justru kakak yang jangan motong dulu, selesai dulu. tidak bisa kamu menjawab sesuatu yang bukan saya katakan. Saya menolak. Nggak bisa. Oke, Bang Ardi, saya tengahi di sini dah. Tadi Mbak Maria nggak pernah berbicara tentang insya Allah, nggak pernah, nggak mau ngomong gitu, nggak? Loh, kan saya ngomong apa tadi, Enggak. nggak ada yang benar. Gini, saya luruskan saya gitu. Oke, mungkin saya salah, tapi katanya gini tadi. Kalau kita mati syahid dalam keadaan membela agama atau membela apa, dalam melahirkan atau apa dan segala macam yang tadi disebut 11 macam itu tuh, 11 macam tadi itu tuh. Sabar diam lu, Kak. 11 macam tadi itu semua itu ada yang kata insya Allah pertama, insya Allah ke surga, insya Allah selamat gitu kan. Benar nggak? Betul kan? Nah, Salah kalau kamu ngomong konsep enggak, udah diam dulu, Kak. Sabar, Kak. Kami menjawab, kami menyanggah. Tenang dulu. Kok nggak bisa? Kalau ngomong baca ada waktunya nanti. Kok nggak bisa? Ini giliran kamu loh. Dulu teman-teman muslim ditahan Sabar dulu, dulu. nanti ada waktunya. Kalian nggak Kami menghargai. Sekarang Iya, kami iya, bicarakan iya. Gini, ribut. Bang Andi, Anda bisa dikatakan coba tolong tunjukin, Bang mungkin Bagus, tenang dulu Bang ngerekam Bagus. ya, direkam. Ini waktunya Bang Andi ini. Benar Bang, dia Bang. dia Jangan berkata kamu insya ngomong Allah kayak gitu gitu, loh. Jega. Iya. Lah iya, Karena Ya udah, rekamannya oke, udah. Tenang dulu Sebentar. kalian. Nggak, Ada Jega, waktu Gimana? setelah menjawab Jega nanti ya. sebentar, Andi Mister sebentar. Maria tenang Tidak dulu. boleh, tidak Jega, kamu tidak boleh bicara begitu. Tidak boleh kalian menjawab sesuatu yang bukan saya jawaban. Tidak bisa berarti kalian memframing. Jawaban saya tentang konsep itu sendiri. Jawaban pertanyaan tentang Sahid sendiri. Jangan di mix. Itu harusnya harusnya ada yang nengahin. Oh, itu bukan jawaban Sister Kak, Mari. coba baca di komen bawah ini, orang-orang di bawah ini dengar. Saya nggak perlu rekam. Kak, hati dari hati sendiri aja deh. Ini di bawah semua bilang kok tadi ini di bawah. Baca aja di bawah, Kak. Kalau nggak percaya. Yang di bawah ini dengar. Sebentar. Yang di Bang bawah Andi, itu gini. kan kawan-kawan. Kok Mbak bisa Maria, enggak? saya tengahi di sini. Itu kata insya Allah itu Mbak Maria sendiri, tetapi dalam ayatnya tidak ada begitu gitu loh, Bang, maksudnya. Iya, maksud saya begitu, Bang. Begitu Tapi maksud saya maksudnya gitu gini, tadi. di dalam ayatnya tidak ada seperti Bukan itu maksud saya, gitu. iya, bukan Intinya kan mengklaim Sister ayatnya, Kak, Maria bukan. ngomong gitu, bukan dalam arti ada Iya, dalam Al-Quran. tapi Kak Maria hanya kata itu aja sudah bilang enggak, sudah nyanggah lagi malah bilang enggak ada Nggak, kata itu. tapi begini Bang Tapi Andi, saya bukan sebentar, ayatnya sebentar. loh, bukan ayatnya. Iya. Saya nggak bilang ayatnya, Bang. Ya, bukan begini. Memang begini Bang Zega sebentar, tolong. Ya, oke, saya diam dulu. Diam dulu, Bang Jaga. Diam. Dan dulu begini. Memang Muslim ini kebiasaan kami tidak pernah mutakabur ketika berbicara sesuatu yang ada di depan. Kami selalu berbicara tentang insya Allah. Itu udah jadi hal yang biasa gitu. Maksudnya Bang Maria Ya, tapi dalam ayat itu tidak ada kata insya Allah, tidak ada gitu. bukan dalam arti ada dalam Al-Quran, enggak gitu. Tapi Iya, udah, makanya itu nggak usah udah Maksud cukup. Maria Sekarang dilanjutkan saja. Udah. Disangka saja, Oke, udah. Oke. Oke. Siap, udah. Oke. Kita lewatin aja itu ya. Oke, saya lanjut ya. Oke, jadi mungkin sanggahan saya, jadi keselamatan yang kami pengen daripada sebuah keislaman adalah sesuatu yang pasti gitu. Ditambah lagi tadi kata siapa itu, kata ini pertanyaan daripada si siapa Kevin tadi itu yang katanya itu juga saya nggak tahu ya, tapi gimana jawabannya Muslim aja tentang Muhammad yang sampai sekarang masih di tanda kutipnya masih diduain lah tentang keselamatannya dia atau gimana lah, saya nggak tahu juga itu. Tapi maksud kami adalah kami pengen terima jawaban yang pasti gitu. Apakah nanti pertanyaan saya juga tadi itu belum terjawab juga tentang setelah mati ini ngapain gitu. Muslim ini gitu. Itu juga belum terjawab tadi. Makanya kami tadi tidak terlalu banyak mengeluarkan ayat. Kami pengen sesuatu yang pasti dari teman-teman Muslim menjawab tentang hal ini gitu. Bukan berarti kami menuding bahwa teman-teman Muslim tidak bisa menjawab kami, tidak. Tapi mungkin mungkin tadi Kevin belum dapat jawabannya gitu, dan saya juga pun seperti itu gitu. Jadi sanggahan saya kira-kira seperti itu, bukan berarti salah benar, nggak. Saya juga nggak pernah bilang nggak agama saya benar. Itu kembali ke diri saya sendiri. Tapi yang kami pengen di dialog ini adalah jawaban yang pasti gitu, bukan yang seperti pakai ayat gini-gini
Percaya deh, semua muslim nggak tahu ayat seperti teman-teman. Sama saya juga. Teman-teman Kristen saya juga nggak semua tahu mengerti tentang Alkitab. Nggak semua, Bang. Gitu. Tapi kita pengen sekarang ini gimana? Menyederhanakan semua itu supaya terima di otak kami, gitu. Kira-kira itu, Bang, ya. Thank you, Bang. Jadi Ya, silakan. masih ada waktunya nih kan? Boleh. 2 menit. Jadi untuk yang jihad tadi ada yang kurang sependapat. Saya kurang pas kurasa. Jadi membunuh atau memerangi orang di luar Islam itu sama dengan jihad atau masuk surga jika sudah membunuh orang di luar Islam. Itu bagaimana itu kok bisa masuk surga? Sedangkan di agama Kristen gini ya, kasihilah musuhmu atau kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Itulah namanya cinta kasih. Sedangkan Nabi Muhammad, bukan Allah ya, bukan Tuhan. Nabi Muhammad mengajarkan memerangi orang di luar Islam sama dengan jihad. Membunuh, membangun gereja, segala macam lah. Itu adalah mati syahid atau masuk surga. Benar Itu nggak? jangan dibiarkan deh, nggak ada itu Nabi Muhammad ngomong dengan gereja. Mana di mana ayatnya? Ayatnya di mana, Bang? Tunggu, di pause dulu. Ya, di pause dulu. Enggak, saya tunggu. Saya minta sekarang tunjukkan dalil. Sebentar, Bunda. Tunjukkan dalilnya di mana Nabi Muhammad mengajarkan membakar gereja dan membunuh orang-orang Kristen itu terus kemudian dibilang jihad. Di mana itu? Iya, sebentar Bianca, aku mau bacakan ya. Di dalam sebentar Tega, ini aku ya. Di Ulangan 26 itu jihad dalam arti apa? Nggak usah nyerang dulu, Bunda. Kita nggak usah nyerang dulu, Bunda. Aduh. Nggak usah, yang tenang, Bunda. Tenang, sabar. Iya, sabar, Bunda. Nggak usah nyerang dulu. Bunda nggak usah nyerang dulu, Bunda. Kita tagih dulu dia di mana gitu loh. Dia di mana dasarnya? Aduh, Bunda ini. Ini kita tagih dulu gitu loh. Dia sudah memframing Rasulullah. Nah, sekarang saya tagih di mana Rasulullah mengajarkan membakar gereja itu sama dengan jihad. Di mana? Jadi gini, ajaran dari ustadz itu dari mana? Jangan jadi gini, jawab dulu. Mana datanya? Nggak bisa datanya. Datanya mana? Nggak bisa. Datanya. Nggak bisa. Datanya mana? Tadi Bang Ardian. Kau bisa ditangkap loh gara-gara ucapanmu itu. Bro. Ucapanmu itu bisa ditangkap loh, Bro. Gara-gara ucapanmu kau bisa ditangkap polisi loh. Di YouTube banyak. Saya nggak peduli di YouTube. Ini yang ngomong kamu ya. Ini yang ngomong kamu. Sekarang tunjukkan kepada saya dalilnya yang mengatakan ketika Nabi Muhammad mengajarkan membakar gereja itu termasuk jihad. Di mana dasarnya? Bukan dasarnya dari, makanya aku tanya gini. Loh, kok kau tanya? Engkau yang bilang kok. Loh, saya nggak peduli. Sekarang pertanggungjawabkan mana datamu. Tunggu dulu, kau ini ustaz. Iya, mana datamu? Saya tanya data gitu loh. Ini gimana ini? Ini gimana Bang Marsal? Ini nggak ada data. Ini gimana Bang Marsal? Tunggu dulu, cari dulu di pos ini. Nggak bisa ini. Bang Sega begini. Ketika Anda bernarasi itu, kalau tidak ada datanya jangan diucapkan. Itu bahaya buat Anda sendiri gitu loh. Nah, baik, di YouTube ini kan ada namanya YouTube. Kok di YouTube? Datanya mana? Udah diteriakkan di YouTube ya kan? Loh, saya tanya datamu. Itu merupakan Kau nanti kalau bilang Nabi Muhammad memfitnah Nabi Muhammad, kau saya datangi kurontokkan gigimu nanti lo ya. Rontokan sini. Oke, Sherlock sekarang. Nggak bisa di sini kali ya. Sherlock sekarang. Coba Sherlock. Gini. Coba Sherlock. Bang Sega. Kau memfitnah Nabi Muhammad ya, kurontokkan gigimu nanti. Dengar dulu Bang Sega. Ini aku nih. Bang Sega, dengar Bang Sega. Gini Bang. Kamu sebagai orang Kristen yang benar, yang katanya belajar kasih,
mulutmu itu jangan seperti itu. Saya orang Kristen loh. Saya nggak terima dengan caramu seperti itu. Ya bang. Kita boleh berdialog, kita boleh berargumen, tapi tunjukkan kau tuh Kristen gitu. Agama Kristen mana kau yang ngajar kayak gitu? Siapa? Saya sanggah ya. Saya Suruh dia bukan minta maaf, membela saya tentang nggak Muslim. terima. Suruh dia minta maaf, Ya. saya nggak terima. Minta maaf dulu. Lu harus minta maaf bang, karena itu melanggar kode etik berbicara gitu dengan toleransi. Nggak boleh gitu bang. Kita di sini hanya berdialog supaya cari jalan keluar gimana. Kita sama-sama ngerti gitu. Saya minta maaf Gitu, Bang. karena saya tidak punya data ya. Jangan kau ulangi lagi ya, bro. Dengerin ya, bro ya. Umat Islam ini bukan 1-2 orang di sini, bro. Dengerin ya. Kau kalau ngomong hati-hati. Bukan soal ngomongnya. Kalau Kau diam, emang kau salah diam, kenapa kau nggak diam. dilarang Kau diam dulu. gitu? Kau diam dulu ya. Kau diam dulu ya. Kenapa Kau nggak diam ya. dilarang gitu? Kau diam. Bang Sega, kau diam dulu. Kau diam. Diam dulu Sega. Kau diam dulu. Kau diam dulu ya. Diam dulu kau. Ya. Jadi dengerin, kalau kau ngomong nggak ada data yang kau tampilkan di sini, lebih baik nggak usah diomongkan daripada itu menjadi salah gitu loh. Kalau kau menghina Nabi Muhammad ya, dengerin baik-baik omongan saya, bibir saya dengerin. Kau menghina Tuhanku, kau menghina Nabiku, nyawaku ini rela aku korbankan gitu loh. Kalian Dengerin. menghina Tuhan kami Yesus itu bagaimana? Loh, kok malah menghina loh Bang kita Zega. nggak pernah menghina Kita Yesus diskusi loh. enak loh. Ya, bukan di sini tapi banyak di YouTube. Ya mana buktikan. Ya, apa urusannya sama Mana kami? buktikan. Ini kan tidak, gimana sih? Bang Sega, sabar bang. Aku dari Kristen ngomong dikit ya. Bang Host, Sega. gedein saya host. Bentar. Bang Mandru, gedein saya Bang Mandru. Oke, Bang Sega, gini ya. Kalau lu benar-benar jadi orang Kristen, ya, ini dari saya ya. Kalau lu benar-benar jadi orang Kristen, Tuhan Yesus nggak pernah ngajarin lu kayak gitu, ya. Ini dari saya. Tuhan kita nggak pernah ngajarin lu menghina agama lain, kalau orang lain. Lu tadi yang bilang kasihilah musuhmu, kasihilah sesamamu. Tapi di sini lu nggak nunjukin itu gitu. Berarti lu bukan nggak ngakuin ayat yang lu ngomong tadi gitu. Maksud saya gini, kita di sini nih berdialog. Saya Kristen, jujur, ayah saya pendeta, ya. Saya pelayan Tuhan. Tapi saya sangat menghargai yang namanya perbedaan. Artinya apa? Karena Tuhan datang untuk semua umat manusia, bukan hanya untuk lu gitu. Nah, di sini lu menggambarkan bahwa lu itu egois gitu. Artinya gini, kita nggak menanggapi teman-teman. Kalau lu nggak dapat jawaban, Bro Andi, oke Bang. Bro Andi, dengerin Bro Andi. Tolong bilang ke dia, suruh minta maaf secara terbuka di sini. Kalau enggak saya rontokkan gigi dia. Siap Bang, siap. Bang Sega kalau saya Bang Adi sedikit aja. Saya sedikit aja. Dan tadi kan saya jadi moderator ya. Kami Muslim dari tadi tidak pernah menghujat kan? Ada nggak kata-kata kami menghujat? Kami semua ini by data, sesuai ayat yang ada di Bible. Tidak ada kami menghujat menghina di sini, tidak ada. Jadi kalau urusan dia di luar jangan dibawa ke sini. Diskusi ini santun dari tadi. Setuju ya? Iya benar. Setuju. Baik. Iya, jangan macam-macam ya. Selama kamu masih di Indonesia, bro, dengerin ya, bro. Selama ini mulutmu itu kok gitu mulutmu. Kenapa? Jangan kamu merontok kayak gini, sini. Loh, iya bener lah saya marah. Wong Nabi saya kau hina. Gimana sih? Tapi jangan Loh, kok jangan merontokkan gigimu itu lebih baik daripada kau menghina nabiku. Jadi kalau kau rontokkan gigimu Gitu loh. Jadi makanya Itu, lain kali ucapan Zega, dijaga. Itu maksudnya ucapanmu itu menggambarkan kalau kau itu Kristen gitu. Maaf Bukan- sebanyak-banyaknya Bang ya, maaf berarti- sebanyak-banyaknya. bukan Kalau berarti- saya salah saya minta maaf ya. Maaf, kau minta Gitu. maaf bukan untuk saya. Bang, Minta ini maaf saya. kau sudah memfitnah Nabi Muhammad. Minta maaf kau. Minta maaf kepada seluruh umat Muslim di sini karena tadi ucapan Bang Zega mungkin tersilat lidah, hilaf atau apa. Silakan Bang Zega minta maaf. Baik. Kepada semua orang Muslim, saya meminta maaf karena atas kesilapan saya. Saya mohon untuk dimaklumi. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Terima kasih. Baik Bang Marsal, saya kembalikan kepada Bang Marsal. Lanjut. Iya, kayaknya diskusinya kita sudahi saja kalau pakai timer atau apa ya. Sekarang ya lanjut biasa saja lah.
Ya, Bang Andi Ya, ya. oke. Kita sudah Oke, selesai ya. siap-siap Bang. Aman, Heeh. aman Bang. Aman, aman, aman. Jadi Bang Zika nanti lain kali jangan kayak gitu ya, berbicara sesuai data saja. Yang ada di Al-Quran, asal ada di Al-Quran, nggak jadi masalah kami Bang. Nggak jadi Ya, masalah, benar. selama itu ada di Al-Quran, tertulis, nggak jadi masalah gitu. Ya, lain kali yang tidak ada tertulis jangan diucapkan, itu bahaya buat Anda gitu. Ya. Tuh. Bang Andi, terima kasih banyak ya Bang Andi, santun sekali, saya hargai, saya apresiasi. Boleh? Aduh, sama-sama. Sedikit, Aman, Bang. Bang. Siap, siap. Saya Boleh boleh boleh. bicara sedikit? Boleh Bang, boleh. Ya, Silakan. saya aturkan terutama kepada sahabat saya yang dari kekristenan ya, di mana Anda yang seyoganya menjadi pengendali dan alhamdulillah Anda telah memposisikan itu seperti itu. Saya terima. Karena kalau kami yang mengendalikan itu seakan-akan baginya kan merasa dipermalukan kan. Tetapi ketika Anda yang berbicara, artinya insya Allah ya kami yakin bahwa mulut Anda atau kalimat Anda akan lebih dipercaya ya, karena Anda menggunakan hak Anda untuk meluruskan, karena agama Anda pasti akan jelek kan ketika ada komunitas yang sama dengan Anda berlaku sesuatu yang tidak sewajarnya kan, sewajarnya. Teguran untuk kami atau untuk Anda, untuk kita semua saudaraku, kalau ada kebencian ya simpan di hati. Yang diungkap di sini, yang seyogianya itu akan menciptakan ketidaknyamanan. Ucapan yang Anda pakai ini akan kami dengar. Dan ini pasti direkam kan gitu. Kalau itu tidak sesuai dengan data yang kami yakinin, dan 1000% kami yakin bahwa saya akan keluar dari Islam. Kalau apa yang Anda tuduhkan demikian adanya. Mungkin semua umat Islam akan keluar dari Islam kalau apa yang Anda tuduhkan demikian adanya. Ketika kami berontak, ketika kami menolak, karena emang tidak demikian adanya. Maka alhamdulillah saya aturkan terima kasih kepada yang dari kekristenan tadi yang telah mengklarifikasi. Ya, karena kalau demikian sekali lagi, kalau demikian apa yang Anda tuduhkan itu saya si budak akan keluar dari Islam. Karena tidak demikian maka saya betah di sini kan gitu. Nah, untuk keyakinan itu saya mengharap Anda menghormati apa yang menjadi nilai-nilai yang telah terbangun dari tadi loh. Bagus Ya, jadi untuk Pak Ardian sekali lagi jangan menyerang personal ya. Karena Anda memulai Kang, Anda tidak jangan menyerang personal. Gimana nih orang? Anda belum nggak ngerti dia ini. Bang Zega, Anda jelaskan. mengusik kami loh itu. Sebentar Pak Budak Angon. Biar saya jelaskan kepada Pak Zega. Pak Zega. Silakan Bang Marsal. Iya, sudah menjadi hal yang wajar ketika Bang Ardi menyerang Anda secara pribadi. Karena yang Anda serang bukan pribadi Bang Ardi, tapi seluruh umat Muslim. Masih untung cuma Bang Ardi yang mau merontokkan gigi Anda. Bagaimana kami semua yang mau merontokkan gigi Anda? Kan kacau tuh Anda tuh. Jadi maklumi saja kalau orang marah gitu karena perbuatan Anda kan. Anda harus terima. Tadi Anda sudah minta maaf. Tapi Anda minta maaf sepertinya tidak dengan disadari dengan kesadaran diri gitu maksudnya. Jadi tolonglah kalau sudah minta maaf sudah gitu. Silakan Bang Ardi, silakan. Kalau saya rontokkan gigi ya, itu dari Ardian saya itu sangat-sangat sangat-sangat biasa gitu loh. Coba kau tanya Muslim di bawah itu. Bahkan ya mohon maaf ya. Kalau sudah junjungannya Nabi Muhammad dihina dan Allah juga dihina. Ini saya kasih tahu Anda ya. Itu kau menjadi DARAH-nya itu halal, tahu nggak? Paham kau? Paham kau? Jadi maksud kalau saya cuman merontokkan gigimu itu hal yang biasa gitu loh. Gara-gara kau menghina nabiku. Kalau kau sudah minta maaf, kau nggak usah berpolah lagi. Ya sudah cukup diem gitu loh. Kau sadari kesalahanmu, nggak usah diteruskan. Kau kalau nggak terima, kau DM saya, kau datang ke rumah saya, simple. Lanjut. Bang Sega gini, sorry saya tambah. Bang Sega, kita di sini, di room ini ya, khususnya room ini, kita lagi berdialog tentang suatu perbedaan yang dimana kita tuh pengen sama-sama cari jalan keluar, dalam artian cari solusinya gitu. Kita bisa pahami teman-teman di seberang dari Muslim bisa teman-teman bisa pahami kita. Tujuannya itu bukan untuk Islamisasi, kristelisasi, apalah segala macam. Enggak di sini. Di sini kita tuh hanya berdialog khusus untuk mau saling membuka wawasan aja gitu. Dan ketika ada data-data seperti tadi yang Anda tidak bisa pertanggungjawabkan, khususnya dari YouTube dan tempat lain, nggak usah dibahas di sini, Bang.
lu simpan aja, lu coba berdiskusi dengan orang yang memang di YouTube gitu, jangan di sini. Maksudnya gitu tadi dari para host dan teman-teman di sini, supaya di sini kita tuh berdialognya baik begitu, bukan bukan tujuan tertentu untuk. Nah kalau kayak gini jujur ya, kalau kayak gini saya kalau jadi Muslim nggak mau saya masuk Kristen lihat orang kayak kau. Aku nggak nurunin ya, aku nggak nurunin. Iya, sama aku juga enggak Bang dah. Nggak apa Bang, aman. Iya, baik. Ya, saya rasa tadi kan kita diskusi dengan santun, dengan baik, dengan data, sesuai dengan yang tertulis. Saya suka. Ya. Lanjut, Hans. Iya, karena yang kita harapkan tuh bukan antara kita kan, tapi menonton yang di bawah ya. Bang Andi ya, setuju ya Bang Andi ya? Ini untuk sharing ilmu ya, pengetahuan betul ya? Siap. Betul, siap. Menjatuhkan, nyari menang kalah, enggak begitu. Kita cuma pengen tahu keselamatan di Anda seperti apa, seperti kami seperti apa gitu ya. Jadi Benar. kami buat Anda, buat teman-teman Kristen juga jangan seperti itu lagi. Nanti lain kali diskusinya begitu ya. Selamat malam Pak Marbun. Sepertinya ada yang mau ditambahkan, silakan Pak Marbun. Iya, selamat malam host. Sama Sebentar Bang Andi ya. saya salut. Ya, Sebentar ya. Bang Ucup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ucup, nanti ada gilirannya Bang Ucup ya. Silakan Pak Marbun. Salam, silakan. Oke, baiklah. Terima kasih banyak ya. Jadi begini host, kadangkala di pikiran orang itu enggak seluas pemikiran kita, ya kan? Yang jelas, yang jadi pertanyaan, ini saya lihat komal-komal ini banyak ributnya semua ini, ya. Setiap komal itu ribut mulu, ya. Mereka tidak sadar atau kita tidak sadar. Katakanlah semua negara Indonesia ini Islam semua, apa yang terjadi kan begitu ya? Atau Kristen semua, apa yang terjadi? Saya pikir tidak ada menjamin keselamatan kita itu kalau bukan kita diri kita masing-masing. Jadi artinya untuk orang-orang Kristen ya, kalau berdebat itu berdebat sesuai dengan apa yang dia tahu. Ya. Ini khusus untuk yang Kristen karena saya juga Kristen. Tapi saya pikir untuk mengajak orang menjadi Kristen semua itu hal yang mustahil. Karena biarpun semua nanti seluruh Indonesia ini jadi agama Islam, mungkin juga tidak akan selamat. Ya, jadi biar kita saling memikirkan itu. Karena semua komal-komal ini saya perhatikan, saya jarang-jarang nih naik ke room ini. Ya, semua berdebat masalah agama, masalah. Ya, silakan mungkin teman-teman yang lain mau menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf semuanya. Saya nggak banyak ngomong sih Bang. Saya berharap cuman ke teman-teman sesama umat Islam, terus teman-teman juga mungkin yang ada yang Laskar Api juga di sini. Saya berharapnya satu sih, kita makin kompak lah. Artinya jadi saya lihat juga di debat kita lagi nyerang juga diserang gitu kan, jadi saling sibuk sendiri. Harapan saya nggak gitu. Cuman tadi sempat panas juga Bang. Kok keluarnya kayak gitu? Harapan kami yang di bawah itu diproses Bang Adiansa gitu. Nah kalau bisa diproses orangnya gitu loh Bang. Itu aja sih Bang. Agak nggak enak lah di bawah nih dengarnya. Mungkin itu aja buat Bang Adiansa juga. Gimana ya menanggapi itu ya? Berharapnya sih gitu Bang, karena panas juga kan. Nggak ada, dia juga nggak minta maaf, nggak ngakuin, nggak ada pengakuan diminta maafnya dia gitu. Iya, saya paham, saya ngerti, saya paham. Jadi rasanya kita sebagai umat Islam tuh kayak, loh. Anggaplah begini Bang, enggak begini Bang, anggaplah semua itu kesalahan saya. Saya tadi kan berdua dengan abang saya, cuma ketika dia keluar saya agak repotan juga ya sebagai moderator begitu. Anggap saja juga itu juga kesalahan dari saya, gitu. Jadi ya sudah teman-teman mungkin
yang mau menerima maafnya silakan, yang mau melanjutkan ya silakan. Itu bukan kewenangan dari saya gitu. Silakan. Kalau ya, saya sorry pribadi, saya Bang, ini sorry. nggak punya kemampuan. Belum lah bergabung di teman-temannya Bang Zuma, di Bang Adiansa, tapi kemungkinan bakal saya kalau kayak gini kelihatannya gitu. Nah, cuman saya berharap ada kepastian hukum lah Bang gitu. Nah, karena walaupun ini di room yang kecil, ya saya rasa sebagai umat Muslim bergetar juga hatinya dengar kayak gitu tadi. Mungkin itu aja Bang. Kalau boleh izin dulu nggak apa-apa, saya Begini ya ada teman-teman, yang mau naik. Bang Ari mungkin nanti bisa tanggapi kalau saya ada salah, saya mohon maaf. Karena tadi beliau kita tidak pernah tahu isi hati orang ya Bang ya. Tetapi dari mulutnya sudah terucap dia minta maaf walaupun tidak disadari dengan kesadaran penuh gitu mungkin ya gitu. Saya rasa kita umat Muslim tunjukkan kesabaran kita, kelapangan dada kita. Menurut saya Siap, begitu. Bang, Tapi terlepas daripada itu, ya saya berlepas diri daripada itu ya. Silakan Bang Ari mungkin mau menanggapi. Kita tunjukkan, Kalau saya kita satu komando tunjukkan. aja Bang, saya cuma Iya, betul. menyarankan itu aja sih Bang. Iya, kita Kalau tunjukkan saya kita ikut Muslim komando aja. lebih berlapang dada, lebih bersabar begitu. Ya, astagfirullahaladzim. Ya maaf Bang. Ya, nggak apa-apa Bang. Dan Jadi aku hilang paham. semua emosi. Nggak apa-apa, aku paham semua umat Muslim. Aku tahu. Aku juga ngerasa seperti itu tadi. Bang Ucup ngomong dong, Bang Ucup. Ya Bang, aku mungkin izin turun aja Bang. Mungkin ada yang mau naik Bang ya. Baik Bang. Tolong diturunin nggak apa-apa Bang. Assalamualaikum Ardi, sudah agak lat di tempat Bang Ucup ini, mau istirahat saya. Lanjut teman-teman, silakan lanjut. Nanti insya Allah lain waktu kita gabung lagi. Makasih, Iya. Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya saya kan diri dulu teman-teman. Saya izin turun dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, saya izin turun dulu ya teman-teman. Saya biar Baik, tenang Bang dulu. Ardi. Mohon maaf Terima ya. kasih sudah mampir ke sini ya Bang Ardi ya. Masih mohon Bang, maaf ya, makasih, saya Bang izin Ardi. menenangkan Bang diri Adi, dulu. mohon maaf ya. Ya, Bang Adi, sip, mohon maaf oke. ya. Ya, Bang Thank Andi, you, Bang Anda Adi. orang baik. Saya Thank suka you. dengan cara Terima kasih, diskusi Bang. Anda. Oke, assalamualaikum Siap, siap. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku cerita ni aku baru hidup ni 3 hari, 1 minggu ni mati. Biasa 3 hari hidup ni 7 hari baru hidup lagi. Agak lambat. Apa cerita ni tadi? Nggak ada bersilat lidah lah aja gitu. Kepleset lidahnya biasa Bang Lord dalam diskusi. Tapi sudah enak kok. Diskusi sudah enak, mau mencapai titik ujungnya gitu ya dari berakhirnya diskusi kita. Tapi aduh, ya sudahlah. Itu. Bang Andi, terima kasih banyak, saya apresiasi Anda. Anda diskusi dengan santun. Terima kasih banyak. Sama-sama Luar Bang. biasa. Jadi saya dikit ya Bang ya. Jadi Baik. untuk mewakili teman-teman yang Kristen di bawah ya. Jadi kalau teman-teman yang Kristen di bawah lagi dengar, tolong dipahami ya gitu. Oke, jadi seperti yang tadi kita sudah sama-sama diskusikan, sudah sama-sama berdialog dengan, ya boleh dibilang kita tukar pikiran ya Bang ya gitu. Jadi untuk teman-teman Kristen yang di bawah ini saya wakili teman-teman semuanya. Kalau kalian ada di room-room seperti membahas suatu perbedaan kayak gini, ataupun di mana kalian itu merasa seperti tidak dihargai, tidak dihormati, ingat yang menjadi satu alasan lu hidup di dunia ini tuh ya karena Tuhan lu tuh mengajarkan lu untuk itu. Saya rasa di Muslim juga diajarkan untuk sabar, untuk santun, untuk segala macam. Tidak ada agama yang mengajarkan tidak baik. Semua itu mengajarkan baik. Jadi untuk teman-teman Kristen yang di bawah ini, kalau lu ada di room-room yang perdebatan seperti ini, tunjukkan kalau lu itu Kristen gitu. Tunjukkan kalau Alkitab yang lu pegang itu, yang lu baca, yang lu imani adalah benar-benar hidup di dalam lu. Supaya dengan perkataan kamu menjadi berkat buat orang lain. Supaya dengan cara kamu bertingkah laku juga, kamu menjadi berkat. Jadi untuk teman-teman Muslim, saya minta maaf kalau ada oknum-oknum kayak Bang Gavin tadi, kayak siapa gitu, si Sega tadi itu. Saya rasa memang dalam agama pasti ada ada oknum-oknum tertentu yang mungkin belum dewasa dalam beragama ya. Tapi untuk teman-teman yang ada di bawah ini, yang 200 lebih orang ini, khususnya yang Kristen, tolong kalau kalian ada di room-room tertentu, jangan membawa-bawa sesuatu yang menghujat tentang nabi atau keilahian, ketuhanan dan segala macam. Karena itu bukan berhubungan dengan keselamatan aja, tapi lu udah tidak
menunjukkan kalau kamu tuh punya kasih gitu. Kalau kamu tuh punya rasa toleransi dengan teman-teman sekitar gitu. Iya, Jadi oke. sekali lagi terima kasih. Itu aja dari Sama saya Bang untuk Andi. teman-teman. Minta maaf sekali lagi untuk semuanya. Sama-sama Bang Andi. Ya, respect Bang Untuk Andi ya. Saya ya, juga terima kasih banyak ya Bang. apresiasi. Sama-sama. Oke, aku tambahkan sedikit. Aku bisa baru nangkap nih tuh. Tuh Bisa ngomong bentar ya. lanjut nggak ini? Ini tadi Boleh tanggapan, Bang. tadi saya mau menanggapi itu kan belum nih. Oke, itu ngomongnya bentar ya. Oke. Silakan. Andi Bang HP. Andi HP. Jadi gini. Kami muslim ini, dalam Islam ini kami diajarkan memang itu satu keadilan. Jadi wasatan ini artinya pertengahan kami ini. Jadi ndak boleh lebay dan ndak boleh gulu berlebih-lebihan. Dan juga ndak boleh begini ya. Apa kami diajarkan di Al-Qur'an, dikatakan di Al-Qur'an bahwa di antara mereka nih orang-orang kafir nih, maksud yang tidak mengakui Islam ini, itu kafir, ini kafir, menutupi kebenaran. Di antara mereka itu ada yang baik. Ya, di antara mereka itu tapi kebanyakan fasik. Jadi membenci, perusak gitu. Nah, antara yang baik antara termasuk kau ni kemungkinan nih, kau ni termasuk yang baik. Sampai Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa menyakiti kafir zimmi, kafir zimmi itu yang punya perjanjian yang baik dengan kami ini, tidak akan mencium bau surga yang jaraknya bisa tercium 40 tahun perjalanan. Bayangkan itu. Jangankan masuk mencium bau surga pun tidak boleh itu. Kata Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang baik dari kalangan kafir ini. Nah kan? Tapi kalau kita lihat di Indonesia ini, ya kan, kebanyakan mereka ini tadi fasik, perusak. Ada kebencian gitu loh. Ada kebencian dengan Islam. Kebanyakan, aku tidak bilang semua tadi. Nah, ada yang baik. Tapi tidak banyak yang baik, ini dikit gitu. Dari zaman dulu juga gitu. Ya kan? Dari zaman Islam ini baru ada, orang-orang Kristen di Nazran itu, kan gitu juga. Diajak bermuah dan sebagainya. Ya. Nah, kalau di Indonesia ini kita lihat sejarahnya, gitu, sejarahnya. Kenapa orang-orang Kristen banyak ini begitu membenci Islam ini? Kenapa? Gitu. Harus lihat sejarahnya, ya kan? Balik kita back, kita zaman perjuangan dan sebagainya. Nah, orang-orang Kristen itu seperti apa mereka itu, gitu kan? Kebanyakan, ya kan gitu. Nah, Bung Andi ini juga harus fair seperti itu, lihat sejarah ini. Kemudian pasca tahun 65, ya kan? Pasca tahun 65, tahun 70-90-an itu, ya kan? Buka di Google itu, 89% itu orang-orang yang terlibat tahun 65 itu back kembali diterima gereja itu, ya kan? Maka melonjaklah Kristen itu jadi lebih kurang 10%. Kok zaman Belanda dulu enggak sampai itu, zaman kemerdekaan itu enggak sampai orang Kristen itu hanya berapa persen aja. Nah, ada dendam di sini, ada dendam kebencian kepada Islam tadi. Pasca tahun 65 itu Palu Aret itu, gitu loh. Nah, makanya narasi mereka di kebanyakan komal-komal Kristen itu kebencian aja ditanamnya. Ya. Kami mereaksi, kawan-kawan mereaksi seperti ini, mereaksinya, gitu loh. Meluruskan apa yang difitnahkan kepada Islam ini. Ya kan bayangkan Islam ini. Di mana kalau Islam itu mayoritas, semuanya terjamin, terjaga. Diberi kebebasan kalian untuk agama kalian. Tapi bayangkan kalau umat Muslim ini, ya, kalau Kristen itu menjadi mayoritas, mungkin kau baca sejarah Eropa, mungkin kau tahu sejarah Amerika, bagaimana Kristen itu menjadi mayoritas. Mungkin kau tahu bagaimana Australia itu mayoritas, bagaimana banyak orang dibabat di sana, kan gitu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi aku dapat tadi sini bagaimana jadi ribut itu, mereaksi. Kadang-kadang ya seperti itu gitu ya. Gitu. Siap Bang, siap. Nah, jadi harap maklum kawan-kawan kami mereaksi gitu ya, mereaksikan hal. Kalau Anda sopan, ya luar biasa santun. Aku nih Lord Habib, terkenal itu tukang tijak ini orang-orang. Nah, tapi kalau orang itu baik, aku segan benar. Malu aku mau berbuat kasar. Tapi kalau orang ini menghujat, ya kan, fitnah mereka kepada kami kan tentang Nabi kami. Bang Lord, Bang Lord, kayak saya yang baik ya. Iya, ada di antaramu baik gitu kan.